Cara sederhana untuk memahami hukum tarik-menarik adalah jika kita menganggap diri kita sebagai magnet dan kita tahu bahwa magnet akan menarik sesuatu ke arahnya. Kita adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam diri kita terdapat sebuah magnet yang lebih kuat dari segala sesuatu yang ada di dunia, dan daya magnetis yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran kita. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi, ketika kita memikirkan suatu pikiran, kita juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri kita. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mungkin pernah kita alami dari hukum tarik-menarik dalam hidup kita. Pernahkah kita mulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu kita sukai, dan semakin kita memikirkannya, tampaknya semakin memburuk? Ini disebabkan ketika kita memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan lebih banyak pikiran yang serupa kepada kita. Dalam hitungan menit, kita sudah mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang serupa dan membuat situasi tampak memburuk. Semakin kita memikirkannya, semakin kesalah kita. Mungkin kita pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa ketika kita mendengarkan sebuah lagu dan kemudian kita menemukan bahwa lagu itu terus melekat di benak kita. Lagu itu terus diputar dalam kepala kita. Ketika kita mendengarkan lagu itu, meskipun mungkin kita tidak menyadarinya, kita memberinya perhatian yang penuh serta memusatkan pikiran padanya. Ketika kita melakukan hal itu, kita menarik lebih banyak pikiran yang serupa dengan lagu itu, dan dengan demikian, hukum tarik-menarik mulai bertindak dan mendatangkan lebih banyak pikiran tentang lagu itu lebih dan lebih lagi. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan, memperjelas apa yang kita inginkan ke dalam benak. Dari situ, kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Kita tidak hanya menjadi apa yang paling kita pikirkan, tetapi kita juga meraih apa yang paling kita pikirkan. Hidup kita sekarang ini adalah cerminan dari pikiran-pikiran di masa lalu. Jika kita dapat memikirkan apa yang kita inginkan di dalam benak dan menjadikannya pikiran yang dominan, kita akan mendatangkan keinginan itu ke dalam hidup kita. Melalui hukum yang paling berdaya ini, pikiran kita berubah menjadi sesuatu dalam hidup kita. Pikiran menjadi sesuatu. Katakan ini kepada diri kita sendiri dan biarkan merembes ke dalam kesadaran kita. Pikiran kita akan menjadi sesuatu. Apa yang tidak difahami sebagian besar orang adalah bahwa sebuah pikiran mempunyai frekuensi. Kita dapat mengukur pikiran itu. Jika kita berulang-ulang memikirkan pikiran itu, jika dalam benak kita membayangkan memiliki mobil baru, memiliki uang yang kita butuhkan, membangun perusahaan, menemukan sahabat jiwa, jika kita membayangkan seperti apa yang terfikirkan, kita memancarkan frekuensi tersebut secara konsisten. Pikiran-pikiran memancarkan sinyal magnetis yang menarik kesejajaran kembali ke arah kita. Pikiran utama atau sikap mental adalah magnet, dan hukumnya adalah kemiripan menarik kemiripan. Jadi, sikap mental akan menarik kondisi-kondisi yang selaras dengan sifat sikap mental tersebut. Pikiran bersifat magnetis, dan pikiran memiliki frekuensi. Selama kita berpikir, pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan pikiran-pikiran itu akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya, dan sumber itu adalah kita. Bayangkanlah seperti ini. Kita mengerti bahwa sebuah menara suara stasiun televisi memancarkan siaran melalui suatu frekuensi yang kemudian diubah menjadi gambar-gambar di televisi kita. Sebagian besar dari kita tidak sungguh-sungguh memahami cara kerjanya, tetapi kita tahu bahwa setiap saluran memiliki sebuah frekuensi, dan ketika kita memasuki frekuensi itu, kita melihat gambar-gambar di televisi kita. Kita memilih frekuensi dengan memilih saluran, dan dengan demikian, kita menerima gambar-gambar yang disiarkan di saluran tersebut. Jika kita ingin melihat gambar-gambar lain di televisi kita mengubah saluran dan memasuki frekuensi yang baru. Kita adalah menara suara manusia,
dan daya kita lebih kuat daripada semua menara televisi yang pernah diciptakan di dunia. Kita adalah menara suar yang paling kuat di semesta. Pancaran kita menciptakan kehidupan kita dan menciptakan dunia. Frekuensi yang kita pancarkan menggapai lebih jauh dari kota, negara, dan dunia. Frekuensi itu bergetar di seluruh semesta. Dan kita memancarkan frekuensi itu dengan pikiran-pikiran kita. Gambar-gambar yang kita terima dari penyiaran pikiran kita bukanlah di televisi ruang keluarga kita, tetapi gambar-gambar itu adalah gambar-gambar dari hidup kita. Pikiran-pikiran kita menciptakan frekuensi. Pikiran menarik hal-hal yang serupa di frekuensi itu dan kemudian disiarkan kembali ke kita sebagai gambar-gambar kehidupan kita. Jika kita ingin mengubah sesuatu dalam hidup kita, ubahlah saluran dan ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran-pikiran kita. Getaran dari kekuatan mental adalah kekuatan yang paling halus dan akibatnya paling berdaya dari segala yang ada. Lihatlah diri kita berada dalam kelimpahan, kita akan menarik kelimpahan ke dalam hidup kita. Ini ampuh untuk setiap orang di setiap saat. Ketika kita membayangkan diri berada dalam kelimpahan, dengan sadar dan kuat, kita menentukan hidup kita melalui hukum tarik-menarik. Memang semudah ini. Tetapi, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang mereka impikan? Masalahnya adalah, kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan, mengapa hal-hal yang tidak mereka inginkan itu terus bermunculan. Satu-satunya sebab mengapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah karena mereka lebih memikirkan apa yang tidak mereka inginkan daripada apa yang mereka inginkan. Dengarkan pikiran kita dan dengarkan kata-kata yang kita ucapkan. Hukum ini mutlak dan tidak ada kesalahan. Suatu wabah yang paling buruk yang pernah dijumpai manusia telah bergolak selama berabad-abad. Wabah itu adalah wabah tidak ingin. Orang terus memelihara wabah ini ketika mereka terutama memikirkan, berbicara, bertindak, dan berfokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Tetapi, kita adalah generasi yang akan mengubah sejarah karena kita sedang menerima pengetahuan yang dapat membebaskan kita dari wabah ini. Ini dimulai dari kita dan kita dapat menjadi pionir dari gerakan pikiran baru ini dengan sekadar memikirkan dan mengucapkan apa yang kita inginkan. Hukum tarik-menarik tidak mempersoalkan apakah kita memandang sesuatu sebagai baik atau buruk, atau apakah kita tidak menginginkannya atau menginginkannya. Ia hanya merespons pikiran kita. Jadi, jika kita terus memandangi tumpukan utang, merasa susah karenanya, itulah sinyal yang kita kirim ke semesta. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini tidak memilih dan tidak memandang sesuatu sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ia hanya menerima pikiran kita dan memantulkannya kembali kepada kita sebagai pengalaman hidup kita. Hukum tarik-menarik sekedar memberikan kepada kita hal-hal yang kita pikirkan. Hukum tarik-menarik sangatlah patuh. Ketika kita memikirkan hal-hal yang kita inginkan dan kita memfokuskan semua niat kita kepadanya, hukum tarik-menarik akan memberikan persis seperti apa yang kita inginkan setiap waktu. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang tidak kita inginkan, saya tidak ingin terlambat, maka hukum tarik-menarik tidak mendengar bahwa Anda tidak menginginkannya. Hukum ini mewujudkan hal-hal yang kita pikirkan. Hal-hal itu akan terus bermunculan. Hukum tarik-menarik tidak membedakan apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan. Ketika kita berfokus pada sesuatu, terlepas dari apapun sesuatu itu, sebenarnya kita sedang memanggil sesuatu itu untuk hadir. Ketika kita memfokuskan pikiran kita pada sesuatu yang kita inginkan dan kita mempertahankan fokus itu, pada saat itu juga kita memanggil apa yang kita inginkan dengan kekuatan terbesar di semesta. Ketika kita mengucapkan kata-kata penolakan, kata-kata inilah yang diterima oleh hukum tarik-menarik. Misalnya, saya tidak ingin menumpahkan apapun pada pakaian ini. Dan yang diterima oleh semesta adalah, saya ingin menumpahkan sesuatu pada pakaian ini, dan saya ingin menumpahkan lebih banyak lagi.
Kita memikirkan, saya tidak menginginkan potongan rambut yang buruk. Dan yang diterima oleh semesta adalah, saya ingin potongan rambut yang buruk. Dalam pikiran kita, saya tidak ingin ditunda, dan semesta menerimanya, saya ingin penundaan. Dalam pikiran kita, saya tidak ingin orang itu kasar pada saya, tetapi semesta menerima, saya ingin orang itu dan lebih banyak orang lagi yang kasar pada saya. Contoh lain, dalam pikiran kita, saya tidak ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain. Dan yang diterima semesta adalah, saya ingin restoran itu menyerahkan meja kami pada orang lain. Saya tidak ingin terkena flu, alam semesta menerima, saya ingin kena flu dan lebih banyak penyakit lainnya. Dalam pikiran kita, saya tidak ingin bertengkar, dan semesta menerima, saya menginginkan lebih banyak pertengkaran. Dalam pikiran kita, jangan bicara seperti itu pada saya. Dan semesta menerima, saya ingin kamu bicara seperti itu pada saya, dan saya ingin orang-orang lain berbicara seperti itu pada saya. Jadi, hukum tarik-menarik memberikan apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui rahasia dari pikiran. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Selama kita berpikir, apakah itu baik atau buruk, pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta dan pikiran-pikiran itu akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.